액션 let's go 저 건물을 찾으러 5 orang pelajar pembunuh yang menghabisi nyawa siswa SMK Negeri 9 Medan berinisial EFA resmi dijadikan tersangka oleh Polrestabes Medan. Kelima pelajar pembunuh itu yakni SA, RML, KEG, CS, dan ALN. Para pelaku ini sempat bersekolah di SMK Eka Prasetya. Adapun peran dari para pelaku yakni SA membacok korban dengan menggunakan celurit, RML menganiaya korban, KEG, JS, dan ALN membawa, menyimpan, dan membuang celurit. Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda mengatakan pembunuhan bermula ketika kelompok korban dan pelaku terlibat tawuran. Namun ia menjelaskan ketika itu kelompok korban ini kalah jumlah dengan kelompok pelaku. Karena kalah jumlah dari kelompok pelaku, korban kemudian melarikan diri. Kemudian setibanya di Jalan Kapten Sumarsono, korban bersama dengan rekannya membelokkan sepeda motornya ke arah SPBU untuk mengisikan bahan bakar. Ternyata dari sekolah ada yang mengejar, sehingga terjadilah kejadian penganiayaan terhadap korban. Valentino menjelaskan saat itu korban sempat melarikan diri, namun para pelaku mengejar korban dan membacoknya, hingga akhirnya korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang diterimanya. Ia menjelaskan tawuran tersebut memang sudah direncanakan oleh kedua kelompok ini melalui grup WhatsApp. Diduga sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang mengakibatkan dendam antara sekolah-sekolah ini. Setelah kejadian itu, ia mengatakan petugas pun langsung mencari keberadaan pelaku dan menangkap SA alias P yang merupakan pelaku utama. Setelah itu, pihaknya melakukan pengembangan dan menangkap para pelaku lainnya. Lebih lanjut, ia menuturkan selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita polisi yaitu 1 buah celurit. Valentino menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mencari pelaku lainnya yang terlibat dalam tawuran yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia tersebut. Selain itu, petugas juga akan melakukan penyelidikan siapa yang mengkoordinir para pelajar ini melakukan aksi tawuran. Ia mengatakan para pelaku yang diamankan ini salah satunya yang berinisial RML yang merupakan mantan ketua geng motor SL. Terus bingung, dia udah dikelilingi kan, lompat dia, baru disitulah dia dibacoknya, lompat dari panggung. Nah itu langsung sana. Dia sendiri aja berarti tadi bang, pakai pakaian sekolah bang? Pakai pakaian sekolah. Pakai pakaian sekolah ya? Berarti yang ngejar dia pakai senjata tajam tuh bang? Ya. Langsung dibacok, langsung meninggal bang? Dia sempat lari bang. Sempat lari? Habis dibacok lari dia. Sempat minta tolong juga bang? Dia lari, sampai tangkap karena dia lari. Lari jalan bang, nggak ada bawa kendaraan? Hah? Nggak ada bawa kendaraan? Habis tergeletak deh bang, datang polisi bang, gimana? Hah? Terus polisinya belum datang, terus saya langsung polsek yang di sana. Baru datang polisi. Ya bang, dievakuasi. Jadi terpasti sama polisi. Untuk korban nggak kenal bang? Gagasan pokok teks berita tersebut adalah seorang siswa bernama Eko Farid Azam dari SMK Negeri 9 Medan tewas dalam tawuran yang melibatkan banyak pelaku. Peristiwa itu terjadi di sebuah SPBU di Medan. Polisi aktif menyelidiki dan menangkap 4 orang, termasuk pelaku utama, SA, yang menggunakan senjata tajam dalam penyerangan tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi oknum lain yang terlibat tawuran. Peristiwa pembacokan atau pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2022 bertepatan pada siang hari. Pembunuhan bermula ketika kelompok korban dan kelompok pelaku terlibat tawuran. Namun kelompok korban kalah jumlah dengan kelompok pelaku. Karena kalah jumlah dari kelompok pelaku, korban melarikan diri. Sesampainya di Jalan Kapten Sumarsono, korban membelokkan sepeda motornya ke arah SPBU untuk mengisikan bahan bakar. Ternyata dari sekolah ada yang mengejar, sehingga terjadilah kejadian penganiayaan terhadap korban.
Tawuran atau keributan antar individu atau kelompok dapat memiliki banyak dampak negatif, antara lain cedera fisik, trauma psikologis, gangguan ketertiban umum, kerugian ekonomi, peningkatan kejahatan, kerugian pendidikan, dan juga stigmatisasi komunitas. Penting untuk menghindari tawuran dan mencari solusi damai untuk konflik agar dapat mencegah dampak negatif yang serius ini. Tanggapan kelompok kami, tawuran dan penganiayaan adalah perilaku yang sangat tidak dianjurkan dan tidak etis. Mereka dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan properti, dan dampak negatif lainnya pada individu dan masyarakat. Penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan beradab selalu lebih baik daripada menggunakan kekerasan. Masyarakat dan lembaga-lembaga harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi tawuran serta penganiayaan dengan berbagai upaya seperti pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan sosial.